Shalom, selamat malam sahabat Kristus. Sebelum kita berdoa, mari masuk ke dalam ruang refleksi yang sakral di mana hati kita dapat dilembutkan dan pikiran kita diselaraskan dengan kehadiran Tuhan. Saat siang berubah menjadi malam dan dunia tenggelam dalam keheningan, ada undangan dari surga untuk mendekat dan dipenuhi kembali dengan kasih ilahi. Ini bukan kasih yang biasa, rapuh atau sementara. Ini adalah kasih yang mengalir dari hati Tuhan, dicurahkan dengan murah hati ke dalam jiwa mereka yang percaya. Seperti yang tertulis dalam Roma 5 ayat 5. Kasih ini bukan hasil dari usaha kita. Ini adalah karunia anugerah yang diberikan oleh Roh Kudus. Kasih ini teguh, tanpa syarat, dan cukup kuat untuk mengubah kita dari dalam keluar. Malam ini, kita tidak hanya mencari untuk menerima kasih itu, tetapi juga menjadi wadahnya, pembawa kasih Tuhan di dunia yang sangat membutuhkan penyembuhan dan harapan. Kasih Tuhan adalah dasar iman kita dan ciri dari murid-muridnya. Dalam Yohanes 13 ayat 34-35, Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Perintah ini indah sekaligus menantang. Ini memanggil kita untuk mencerminkan yang ilahi dalam tindakan sehari-hari. Mengasihi seperti Yesus mengasihi berarti memberikan anugerah di mana itu tidak layak diterima, menawarkan kebaikan di tengah kekejaman, dan melayani dengan kerendahan hati dan sukacita. Kasih ini bukan perasaan. Ini adalah keputusan, gaya hidup, tugas sakral yang dipercayakan kepada kita oleh Kristus sendiri. Kasih Tuhan tidak terbatas pada mereka yang mudah dikasihi. Yesus mengingatkan kita dalam Matius 5 ayat 44. "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Panggilan seperti ini mustahil dilakukan dengan kekuatan manusia. Tetapi melalui Roh Tuhan yang hidup di dalam kita, ini menjadi mungkin. Kasih Tuhan melampaui yang alami dan memanggil kita kepada yang adikodrati. Ketika kita membiarkan kasih-Nya meluap dari hati kita menjadi alat rekonsiliasi. Cahaya yang bersinar dalam kegelapan dan jembatan di dunia yang sering terpecah oleh kebencian, ketakutan, dan kesalahpahaman. Kita mulai melihat orang lain bukan melalui lensa penghakiman, tetapi melalui lensa belas kasihan. Kasih seperti ini mengalir dari keintiman dengan Bapa. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8 kita membaca, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Mengenal Allah adalah hidup dalam kasih. Semakin kita tinggal dalam hadirat-Nya, semakin kita mencerminkan karakter-Nya. Kasih bukan sekadar kebajikan. Itu adalah hakikat dari siapa Tuhan. Ketika kita merangkul kasih-Nya, itu mengubah perkataan kita, hubungan kita, dan motivasi hati kita. Itu mengajarkan kita kesabaran, kelembutan, belas kasihan, dan pengampunan. Itu meruntuhkan tembok kepahitan dan menyembuhkan luka yang disebabkan oleh tahun-tahun pengabaian atau penolakan. Seringkali alasan kita sulit mengasihi orang lain adalah karena kita belum sepenuhnya menerima atau percaya pada kasih yang Tuhan miliki untuk kita. Namun, kitab suci jelas dalam Yeremia 31 ayat 3. Tuhan menyatakan, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Kasih-Nya tidak berdasarkan pada performa, penampilan, atau perilaku kita. Itu teguh dan pasti. Itu tetap ada bahkan ketika kita goyah. Kebenaran ini harus menjadi fondasi tempat kita berdiri. Ketika kita percaya bahwa kita dikasihi tanpa syarat, kita bebas untuk mengasihi orang lain tanpa takut. Kita tidak lagi mencari validasi atau persetujuan dari dunia karena kita tahu kita dikasihi oleh Pencipta kita.
Doa Paulus untuk orang-orang percaya dalam Efesus 3 ayat 17-19. Memberikan gambaran tentang kedalaman kasih ilahi ini. Dia menulis, "Dan aku berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Sungguh visi yang menakjubkan. Berakar dan berdiri teguh dalam kasih berarti memiliki kehidupan yang berlabuh dalam anugerah dan meluap dengan belas kasihan. Ketika kasih adalah tanah tempat tindakan kita tumbuh, kesaksian kita menjadi tak terbantahkan. Di dunia yang rusak ini, kasih adalah kesaksian terkuat tentang Kristus. Musuh bekerja tanpa lelah untuk memecah belah dan mengisolasi, tetapi kasih Tuhan menyatukan dan memulihkan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi duta kasih ini. Dalam Kolose 3 ayat 14, Paulus menginstruksikan kita, "Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Kasih adalah perekat yang menyatukan segalanya. Tanpa kasih, usaha kita hampa. Perbuatan baik kita menjadi bising. Tetapi dengan kasih, bahkan tindakan terkecil menjadi mercusuar anugerah Tuhan. Saat kita bersiap untuk berdoa malam ini, mari buka hati kita untuk menerima kepenuhan kasih Tuhan dan biarkan itu meluap ke setiap area kehidupan kita. Perjalanan mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita bukanlah jalan yang kita tempuh sendirian. Roh Kudus adalah penolong kita, memberdayakan kita untuk mengasihi dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan mungkin. Galatia 5 ayat 22 memberitahu kita bahwa kasih adalah buah pertama dari Roh. Itu adalah bukti kehadirannya dalam hidup kita. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, Roh-Nya bekerja di dalam kita, melembutkan hati kita, memperluas belas kasihan kita, dan memberi kita anugerah untuk merespons dengan kebaikan bahkan ketika kita terluka. Kasih menjadi bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi siapa kita, karena kita diubah menjadi gambar Dia yang adalah kasih. Mari sekarang persiapkan hati kita untuk berdoa. Biarkan setiap kata menjadi persembahan penyerahan. Biarkan setiap pengakuan menjadi langkah lebih dekat kepada kasih ilahi. Biarkan setiap permohonan dipenuhi dengan keinginan untuk mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Semoga Roh bergerak di dalam kita dan mencurahkan kasih Tuhan dengan penuh. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk semua yang kita temui. Bapa Surgawi, aku datang ke hadapan-Mu malam ini dengan kerinduan di hatiku untuk dipenuhi dengan kasih-Mu. Aku ingin mengenal-Mu lebih dalam dan mencerminkan kasih-Mu lebih jelas. Curahkan kasih-Mu ke dalam hatiku melalui Roh Kudus-Mu seperti yang dijanjikan dalam Roma 5 ayat 5. Biarkan setiap sudut jiwaku disentuh oleh kehangatan hadirat-Mu. Aku mengaku bahwa terkadang aku gagal mengasihi orang lain seperti Engkau telah mengasihiku. Bersihkan hatiku dari keegoisan, kepahitan, dan kesombongan. Biarkan kasih menjadi dasar dari pikiran, perkataan, dan tindakanku. Ajari aku, Tuhan, untuk hidup dalam kasih. Tuhan Yesus, Engkau menunjukkan kasih yang sempurna ketika Engkau menyerahkan hidup-Mu untuk kami. Engkau mengasihi tanpa syarat, tanpa ragu, dan tanpa batas. Aku ingin mengasihi seperti itu. Tetapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku membutuhkan-Mu untuk bekerja melalui diriku. Biarkan hatiku berdetak selaras dengan-Mu. Berikan aku mata untuk melihat orang lain seperti Engkau melihat mereka. Berikan aku telinga untuk mendengar rasa sakit mereka dan tangan untuk menjangkau dengan belas kasihan. Biarkan kasih-Ku bukan sekadar kata-kata kosong, tetapi kesaksian hidup dari anugerah-Mu. Tolong aku untuk mengasihi keluargaku, teman-temanku, bahkan musuh-musuhku dengan ketulusan dan kebenaran. Roh Kudus, tinggallah di dalam diriku dengan kaya dan bentuklah aku menjadi wadah kasih ilahi. Biarkan kasih menjadi tujuan tertinggiku, kerinduan terdalamku, dan identitasku yang paling jelas.
Penuhilah aku begitu lengkap sehingga kasih-Mu meluap ke dalam setiap hubungan yang kumiliki. Di mana ada pertikaian, biarkan sekarang ada damai. Di mana ada luka, bawalah penyembuhan melalui pengampunan. Di mana ada jarak, bawalah persatuan. Biarkan kasih menjadi panji atas rumahku, tempat kerjaku, dan komunitasku. Biarkan mereka yang bertemu denganku bertemu denganmu melalui kasih yang mengalir dari hidupku. Bersinarlah melalui diriku, Roh Kudus. Bapa, aku meminta pertolongan-Mu untuk mengasihi mereka yang sulit dikasihi. Engkau telah memanggilku untuk mengasihi bukan hanya mereka yang mengasihiku, tetapi juga mereka yang menolak atau menyakitiku. Tolong aku untuk merespons dengan anugerah, kesabaran, dan kebaikan. Ingatkan aku bahwa kasih bukan tentang perasaan, tetapi tentang memilih untuk mencerminkan sifat-Mu dalam setiap keadaan. Bantu aku untuk melepaskan dendam dan hidup dalam pengampunan. Aku memilih kasih malam ini, Tuhan. Aku memilih belas kasihan daripada penghakiman dan damai daripada kesombongan. Bentuklah hatiku menjadi serupa dengan Kristus, agar aku dapat mengasihi seperti Dia mengasihi sepenuhnya dan tanpa ragu. Tuhan, aku menyerahkan setiap luka yang menghalangi kasih mengalir melalui diriku. Sembuhkan bagian hatiku yang telah tertutup karena pengkhianatan, kehilangan, atau penolakan. Aku memberikan rasa sakitku kepadamu, percaya bahwa Engkau akan mengubahnya menjadi kesaksian tentang kesetiaan-Mu. Biarkan setiap bekas luka menjadi pintu bagi kasih-Mu untuk masuk dan mengalir kepada orang lain. Hancurkan tembok yang kubangun untuk melindungi diriku sendiri dan gantikan dengan perisai anugerah-Mu. Ajari aku bahwa kerentanan dalam kasih bukanlah kelemahan, tetapi keberanian yang berakar pada kepercayaan. Bantu aku untuk mengasihi dengan berani dan mendalam. Yesus, penuhilah aku dengan belas kasihan bagi mereka yang terluka dan hancur. Biarkan aku tergerak seperti Engkau oleh penderitaan orang lain. Buatlah aku memperhatikan kebutuhan orang-orang di sekitarku. Berikan aku keberanian untuk bertindak dalam kasih, bukan hanya merasakannya. Semoga aku cepat mendengar, lambat berbicara, dan kaya akan belas kasihan. Biarkan kehadiranku membawa penghiburan, dan perkataanku membawa penyembuhan. Semoga kasih-Mu di dalam diriku menjadi perlindungan bagi yang lelah dan terang bagi yang tersesat. Ajari aku untuk mengasihi, bukan dalam teori, tetapi dalam perbuatan dan kebenaran. Biarkan kasih menjadi responsku dalam setiap situasi. Bapa, aku meminta agar Engkau membantuku untuk mengasihi secara konsisten. Tidak hanya ketika itu nyaman atau mudah. Biarkan kasih menjadi posturku yang tetap, terlepas dari musim atau keadaan. Ajari aku untuk mengasihi di tengah kemacetan, antrian panjang, saat-saat frustrasi, dan saat salah paham. Biarkan aku memilih kelembutan atas iritasi, dan kebaikan atas ketidakpedulian. Semoga orang-orang yang berinteraksi denganku setiap hari merasa dilihat, dihargai, dan dikasihi karena cara aku memperlakukan mereka. Biarkan aku mencerminkan sifat kasih-Mu yang tidak berubah, yang tidak goyah berdasarkan suasana hati atau jasa. Tuhan, tingkatkan kapasitasku untuk mengasihi melampaui batas kenyamananku. Jangan biarkan aku membatasi kasih hanya pada mereka yang seperti aku, berpikir seperti aku, atau setuju denganku. Hancurkan penghalang yang mencegahku merangkul kepenuhan keluarga-Mu. Bantu aku untuk mengasihi melintasi garis budaya, ras, dan generasi. Biarkan kasih-Ku berani dan luas seperti kasih-Mu. Ingatkan aku bahwa setiap orang yang kutemui diciptakan menurut gambar-Mu dan berharga di mata-Mu. Biarkan tindakanku menyatakan kebenaran itu dengan konsistensi dan anugerah. Roh Kudus, tuntun aku kepada mereka yang membutuhkan kasih malam ini. Bukalah mataku bagi yang kesepian, terluka, dan terlupakan. Berikan aku keberanian untuk menjangkau dan menawarkan telinga yang mendengar, tangan yang menolong, atau kata-kata dorongan. Jangan biarkan aku melewatkan mereka yang Engkau panggil untuk kukasihi. Buatlah aku tanggap terhadap pertemuan ilahi.
Saat aku menyerah pada doronganmu, biarkan kasih-Mu mengalir melalui diriku dengan kuasa dan kelembutan. Biarkan hidupku menjadi saluran penyembuhan di dunia yang penuh luka. Pakailah aku, Tuhan, sebagai instrumen kasih-Mu. Tuhan Yesus, bantu aku untuk mengasihi diriku sendiri seperti Engkau mengasihiku. Terkadang aku sulit melihat diriku melalui mata-Mu. Aku fokus pada kegagalanku, kekuranganku, dan ketakutanku. Tetapi Engkau melihatku sebagai yang ditebus, dipilih, dan dikasihi. Ajari aku untuk menerima kasih-Mu sepenuhnya agar aku dapat memberikannya dengan bebas. Jangan biarkan aku menahan anugerah dari diriku sendiri ketika Engkau sudah mengampuniku. Bantu aku untuk berbicara kepada diriku sendiri dengan kebaikan, merawat jiwaku dengan kelembutan, dan menghargai hidup yang Engkau berikan kepadaku. Biarkan kasih dimulai dari dalam agar dapat mengalir keluar dalam kebenaran. Bapa, bantu aku untuk mengajarkan kasih melalui contoh. Baik dalam keluarga, tempat kerja, atau komunitasku, biarkan hidupku menjadi khotbah yang hidup. Biarkan anak-anakku melihat kasih dalam kesabaranku. Biarkan pasanganku merasakan kasih dalam kerendahan hatiku. Biarkan rekan kerjaku mengalami kasih melalui integritasku. Biarkan orang asing yang kutemui merasakan hadirat-Mu melalui belas kasihan-Ku. Jangan biarkan aku hanya berbicara tentang kasih, tetapi mewujudkannya dalam segala hal. Semoga warisanku adalah iman yang diungkapkan melalui kasih. Biarkan setiap keputusanku mencerminkan hati Yesus Kristus. Tuhan, aku meminta hikmat dalam mengasihi dengan baik. Ajari aku keseimbangan antara kebenaran dan anugerah. Bantu aku untuk menegur ketika diperlukan tanpa penghukuman dan berdiri teguh dalam kebenaran tanpa kesombongan. Biarkan kasih-Ku tidak pernah memungkinkan bahaya, tetapi selalu menuntun pada penyembuhan dan pertumbuhan. Jadikan aku tempat yang aman bagi orang lain untuk mendarat, seseorang yang membangun daripada menghancurkan. Berikan aku kebijaksanaan untuk tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Biarkan kasih-Ku berakar dalam kebenaran dan dimotivasi oleh keinginan agar orang lain berkembang. Roh Kudus, biarkan kasih mengubah komunikasiku. Biarkan perkataanku dibumbui dengan anugerah, nadaku lembut, dan ucapanku membangkitkan semangat. Bantu aku untuk berbicara kehidupan dan bukan kematian, untuk memberkati dan bukan mengutuk. Biarkan percakapanku mencerminkan kebaikan dan belas kasihan Kristus. Lindungi mulutku dari gosip, fitnah, atau kepahitan. Biarkan kata-kataku menabur benih damai dan pengertian. Ketika aku harus menghadapi, biarkan itu dilakukan dalam kasih. Ketika aku harus menghibur, biarkan itu dipenuhi dengan harapan. Gunakan suaraku untuk membawa terang ke tempat-tempat gelap. Bapa, aku berterima kasih atas cara tak terhitung yang Engkau tunjukkan kasih-Mu kepadaku. Engkau telah mengampuni dosa-dosaku, menjawab doa-doaku, dan tetap setia bahkan ketika aku tidak. Engkau telah mengelilingiku dengan anugerah demi anugerah. Malam ini, aku mengingat kesetiaan-Mu. Aku kagum oleh kedalaman kasih-Mu. Biarkan rasa syukur atas kasih-Mu meluap dari hatiku. Biarkan itu menginspirasiku untuk mengasihi orang lain, bukan karena kewajiban, tetapi karena luapan sukacita. Engkau telah mengasihiku dengan bebas. Biarkan aku sekarang mengasihi orang lain dengan bebas, tanpa menahan apapun. Tuhan, aku berdoa agar gereja dikenal karena kasih. Biarkan umat-Mu menjadi mercusuar persatuan, belas kasihan, dan rekonsiliasi. Di mana ada perpecahan, bawalah damai. Di mana ada ketidakpedulian, bangkitkan gairah. Di mana ada penghakiman, lahirkan belas kasihan. Biarkan setiap gereja menjadi tempat perlindungan bagi yang hancur, perlindungan bagi yang lelah, dan tempat pelatihan untuk kasih. Semoga kita saling mendahului dalam memberi hormat. Semoga kita mencari kebaikan tetangga kita dan kemuliaan nama-Mu.
Biarkan kebangunan rohani datang melalui pencurahan kasih-Mu. Yesus, bantu aku untuk membawa kasih-Mu ke esok hari. Biarkan doa ini bukan sekadar momen, tetapi gerakan. Biarkan apa yang dimulai malam ini berlanjut dalam pikiranku, pilihanku, dan hubunganku. Saat aku menjalani hariku, biarkan kasih menuntun jadwal dan prioritasku. Bantu aku untuk meluangkan waktu bagi orang-orang, memperhatikan kebutuhan mereka, dan merespons dengan kebaikan. Biarkan aku hidup setiap jam menyadari hadirat-Mu, mendengarkan suara-Mu, dan bergerak dalam irama kasih. Ajari aku untuk berjalan cukup lambat untuk peduli dengan mendalam, seperti yang Engkau lakukan. Bapa, aku berterima kasih bahwa kasih bukanlah sesuatu yang harus kuperjuangkan, tetapi sesuatu yang dapat kuterima. Kasih-Mu sudah dicurahkan ke dalam hatiku. Jangan biarkan aku menolaknya. Jangan biarkan aku meragukannya. Biarkan aku beristirahat di dalamnya. Biarkan kasih ini mendefinisikan siapa aku dan bagaimana aku hidup. Aku dikasihi bukan karena apa yang kulakukan, tetapi karena siapa Engkau. Aku menerima kebenaran itu dengan tangan terbuka. Aku berdiri aman dalam pelukan-Mu. Aku bersukacita dalam kasih yang tak pernah gagal, yang tidak pernah menyerah padaku dan tidak pernah melepaskanku. Dan sekarang, Tuhan, aku meminta agar Engkau memeteraikan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Biarkan setiap kata yang diucapkan malam ini berakar di dalam hatiku. Biarkan kasih-Mu tumbuh lebih dalam, lebih luas, dan lebih kuat di dalam diriku. Biarkan itu meluap ke setiap bagian hidupku. Semoga aku mengasihi dengan keberanian, kesabaran, kesetiaan, dan sukacita. Biarkan malam ini menandai awal baru, perjalanan yang lebih dalam, dan panggilan yang lebih besar untuk mengasihi. Aku menerima kasih-Mu. Aku mencerminkan kasih-Mu. Aku bersukacita dalam kasih-Mu dalam nama Yesus. Amin. Jika Anda diberkati oleh doa ini, ketik kata amin di bagian komentar di bawah. Aku menyatakan bahwa semua berkat dari doa ini sekarang atas Anda dalam nama Yesus. Anda diberkati untuk menjadi berkat. Silakan tinggalkan permintaan doa Anda di bagian komentar agar kami dapat menyampaikannya kepada Tuhan untuk berkat dan kemenangan Anda. Berdirilah dalam iman bersama kami saat kami berdoa. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda semua.